bubarkan MUI. Nah, bagaimana nih tanggapannya sebagai Ketua Umum MUI Bogor sekaligus Kiai Harismatik di Kabupaten Bogor? Oknum yang terduga ya ikut jaringan teroris, kemudian juga yang kemarin ini Kiai sholat, kemudian gerakan sholatnya salah ini bagaimana ini? Yang salah ya salah, apalagi aspek hukum, tegakkan hukum gitu kan. Kemudian ada juga misal di Mas Ulama kok sholat begitu sih rakaatnya sampai ruku sampai 2 kali ruku, bisa gimana itu ilmu nahu, ilmu kitab fikihnya. Kiai kita termasuk di antara yang langka, mulutnya tajam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya sekarang bersama tokoh-tokoh terkenal, tokoh harismatik dengan Profesor Dr. Kiai Haji Mukri Haji MA. Apa kabarnya, Profesor? Subhanallah, dalam keadaan sehat walafiat, Kak Yusuf. Iya. Beliau baru dikukuhkan menjadi profesor. Guru besar. Guru besar ya, guru besar. Di sampingnya ini murid teladannya nih, mahasiswa. Dari 92. Dari 92 ya. Kiai Haji Yusuf Mansur, sekaligus calon presiden 2024. Iya. Diaminin beliau gitu ya. Bisa jadi. Ya, tadi di pertemuan MUI itu menggaung Yusuf Mansur, calon presiden 2024. Gak kalah sama Caimin ini. Ya kan ngajarin Soleman Supiri. Kalau bercanda mesti yang bagus gitu. Ya, pemirsa, saya pengen testimoni dulu deh ke Kiai Yusuf Mansur. Anda kan dulu mahasiswanya sangat. Beliau sangat. Nah, sekarang menjadi profesor, guru besar. Iya. Sedikitlah testimoni. Ya, bismillah. Beliau ini udah lebih dulu memprofesorkan orang lain, yakni murid-muridnya. Udah lebih dulu mengguru besarkan orang lainnya, yakni murid-muridnya. Karena beliau banyak di umat. Jadi nulis sekopus dan lain-lainnya ini tercampur dengan pengabdian, pelayanan, pengkhidmatan kepada umat, khususnya santri-santrinya, murid-muridnya gitu. Jadi menurut saya sih ini pengukuhan guru besar yang agak terlambat. Terlambat? Iya, terlambat. Mestinya dari dulu. Mestinya dari dulu. Dan beliau dicintai, Pak. Masya Allah. Kan keluar masuk dosen kan? Iya. Keluar masuk gitu kan, orang ngajar keluar Ya, kan. ya. Beda dengan waktu SD misalnya. Iya. Kelihatan terus. Tapi beliau di hati kami terus. Bukan cuma saya, tapi seluruh angkatan 92 itu. Nggak ada yang nggak ingat. Oke, dulu jadi di mahasiswa UIN Syarif Hidayat itu loh. Iya, masih YIN zaman dulu. Masih YIN ya. Iya, dan beliau kan paling sedikit itu 5 mata kuliah. Ya, alhamdulillah lah. Nilainya apa dulu? Aduh, kalau jangan dibongkar. Baik, langsung ke ini yang baru saja dikukuhkan. Bagaimana rasanya ini Pak Kiai menjadi profesor, doktor itu ya? Subhanallah Kak Yusuf, bahagia dan bangga hati saya bisa berjumpa dengan seluruh ulama-ulama kiai-kiai sekabupaten Bogor ya. Khususnya Kiai Yusuf Mansur ini. Ya Allah. Calon presiden 2024 ya. Kiai kondang yang punya ponpes Darul Quran itu sampai 70 cabang. Yang punya hotel di Mekah, yang punya hotel di Bandara Soekarno-Hatta. Ya Allah, bangga sebagai guru saya punya murid yang sangat sukses, melebihi dari para pengusaha lainnya. Saya lihat itu. Ini izin Allah. Melebihi ini gurunya ya. Gurunya juga. Nggak boleh itu. Nggak boleh kelebihan Enggak, dari sisi finansial. Sehingga izin Allah saya jumpa hari ini tanpa dijadwal oleh siapapun. Masya Allah. Dan ini betul-betul izin Allah yang sangat mahal. Beliau jumpa saya jam 13.00 kemarin. Kita kontakkan paginya. SK belum turun. SK jam 12.05 dari Ibu Rektor Prof. Dr. Haja Ustazah Haja Amani Lubis LCMA. Ibu Rektor WA ke saya, kirim file SK dengan keputusan menteri ya. Dan alhamdulillah ya beliau ketemu jam 3, belum tahu juga. Belum tahu. Ya pokoknya besok, masa. Jadi kita ketemu dengan para kiai dan saya agak susah juga ngundang kan. Nggak gampang undang kiai yang sibuk-sibuk semua di 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor kan. Hadir. Tapi izin Allah datang semua. 40 kecamatan. 40 kecamatan.
Dan mereka alhamdulillah para kiai yang walaupun sibuk dengan keilmuan di pondok pesantren yang sangat dibutuhkan ditinggalkan semua. Karena ada Pak Kiai Yusuf Mansur, Bukan, karena diundang sama guru besar kita. Ya izin Allah para kiai alhamdulillah dihargai betul, ditazimi betul, dikasih snack, dikasih makan. Tapi yang utama bagi mereka bukan soal makannya ya, biasa makan mereka mah. Tazim dari Kiai Yusuf Mansur, kiai muda kondang yang kelasnya bukan nasional lagi, tapi kelas internasional dah. Dan maaf ya, aset-aset kekayaan kalau dihitung-hitung, kelasnya itu bukan kelas miliar lagi, udah triliun. Ini yang kita banggakan. Makanya tadi menggema itu calon presiden 2024. Dengan izin Allah. Mesti soal kecain kayak sama Erlangga Hartarto. Kayaknya pas ini. Kalau nggak capres, cawapres ya. Ampun ya Allah. Insya Allah, insya Allah. Baik, begini Pak Kiai. Saya ingin menyampaikan dari netizen, banyak sekali sekarang itu yang hashtag ya, tagar bubarkan MUI. Nah, bagaimana nih tanggapannya sebagai Ketua Umum MUI Bogor sekaligus Kiai Harismatik di Kabupaten Bogor? Subhanallah, ya model-model kayak gitu kan dari mana datangnya kita mesti lihat juga siapa yang ingin membubarkan. Tapi umat yang banyak ini, yang mayoritas ini, tetap Mas Ulama itu Indonesia yang fatwa-fatwa sangat ditunggu oleh semua, pandangan-pandangan keagamaan itu wajib dilestarikan. Itu kayak Yusuf Mas Ulama Indonesia. Ya, jadi fungsi MUI itu masih tetap relevan gitu kan ya, dengan persoalan-persoalan umat dan persoalan bangsa begitu ya. Ya karena fungsi utamanya kan sebagai khadimul ummah. Oke. Kiai-kiai yang ada di Mas Ulama dari nasional pusat sampai provinsi, sampai kabupaten, sampai kecamatan, sampai desa kelurahan itu khadimul ummah, pelayan. Pelayan umat. Umat kemana nanti kalau Kiai Mas Ulamanya tidak ada? Bingung nanti. Subhanallah, ini utama. Tapi kemudian sebagai shadiqul hukumah bersama gandeng tangan dengan umaro pemerintah, gitu kan? Gonta-ganti presiden, gonta-ganti bupati, gubernur, itu akan selalu bersama insya Allah, saling menguatkan, saling memuliakan, saling menghormati insya Allah. Ulama umaro. Baik, Pak Kiai Mansur, itu Pak, bagaimana tanggapan Anda itu hashtag bubarkan MUI itu jadi trending topik ini? Ya saya lihat responnya para kiai di MUI cakep. Dan saya ikut belajar tentang bagaimana merespon itu. Kan orang-orang tua kita semua di MUI kan responnya kan sabar. Iya kan, nggak bikin hashtag tandingan. Ya kan, betul ya? Jangan. Nggak press conference. Mencintai yang tidak mengerti, mencintai yang tidak tahu, dan mengajarkan bahwa orang bisa jadi memang salah karena nggak paham, salah karena nggak tahu. Nah posisi ini yang sekarang ini emang agak mahal. Orang tahu dikit, ngertinya juga baru dikit, sudah menghukumi, sudah menghakimi, padahal belum tentu sebenarnya. Nah dugaan-dugaan terhadap MUI melenceng, MUI ngawur, MUI ngaco, banyak yang juga dari hoak-hoak juga, artikel-artikelnya juga nggak jelas juga, dan itu yang dilala dipercaya gitu. Dan saya termasuk yang akrab dengan dunia DSN MUI khususnya, terkait masalah regulasi macam-macam. Saya melihat memang beliau-beliau itu semua pada kerja loh. Iya, pertemuan yang khususnya di pusat itu untuk mengayakan fatwa-fatwa awal segala, bener-bener bukan orang datang terus mutusin, enggak gitu. Nah artinya prosesnya ini kan banyak yang nggak dimengerti, nggak diketahui. Jadi wajar kalau kemudian muncul hashtag bubarkan MUI karena nggak tahu. Nah dari sini saya juga berharap tentunya ada divisi MUI ya yang memang tugasnya adalah campaign juga gitu. Betul. Iya kan, tentang apa sih yang sudah dilakukan, apa yang akan dilakukan. Nggak cukup dengan menerbitkan, ya terserah, nggak gitu. Kayaknya zaman sekarang juga MUI harus ada MUI milenialnya nih. Iya kan, yang pakai gaya TikTok, ngasih tahu fatwa tapi pakai TikTok gitu. Iya menarik. Ya, cucu-cucunya dah. Cucu-cucu MUI. Cucunya MUI gitu.
Iya. Bagaimana sih sebetulnya fungsi sekarang ini MUI itu menghadapi berbagai hoax, kemudian juga berbagai tudingan miring. Ini apa yang harus dilakukan ini, Pak Kiai? Ya, insya Allah seluruh pengurus Majelis Ulama yang saya tahu ya, pusat, provinsi dan juga kabupaten kota se-Indonesia, semuanya sepakat insya Allah mengusung kemuliaan, mengusung kebaikan. Yang hoax itu jangan dilawan dengan hoax lagi. Tapi betul tadi kayak Yusuf bilang bahwa pendekatan milenial gitu kan, digital mesti juga dilaksanakan. Jadi kader-kader ulama yang masih muda-muda, yang mereka lulusan S1, S2 dan bahkan S3 yang muda, ya hadapi semua ini dengan penuh ya katakanlah perhitungannya maksudnya yang dianggap menyudutkan lawan dengan kebaikan. Yang mulai dengan baik digital lagi gitu kan, sehingga umat berbagai lapisnya itu di tengah desa, kelurahan itu se-Indonesia akan sangat memahami, oh iya ini ya makna Majelis Ulama di level nasional, provinsi, kabupaten kota, oh iya kecamatan, oh iya. Dan yang mencoba-coba ingin adu domba akan secepatnya didetek gitu, ketahuan cepat. Baik, kemarin kan ramainya tentang ini, ada oknum yang terduga ya ikut jaringan teroris, kemudian juga yang kemarin ini Kiai, sholat kemudian gerakan sholatnya salah ini bagaimana ini? Iya. Kiai Suparsu dulu deh, silakan. Saya nggak punya kapasitas jawab. Oh gitu. Oh enggak, oke. Ya subhanallah, sebuah organisasi apapun termasuk Majelis Ulama jelas itu kan lapis-lapis, masukannya juga dari berbagai elemen, direspon. Kenapa 1, 2, 3 ada yang beda-beda gitu, itu hal yang biasa gitu kan. Yang salah ya salah, apalagi aspek hukum, tegakkan hukum gitu kan. Kemudian ada juga misal di Majelis Ulama kok sholat begitu sih, rakaatnya sampai ruku sampai 2 kali ruku bisa. Gimana itu ilmu ilmu kitab fiqihnya, mazhab apa itu dan seterusnya. Ya maklumilah soal-soal yang banyaknya kan nggak begitu, cuma satu paling. Yang satu ini ya sudah dia akan diketahui dia ulama bukan sih. Kalau ciri khas ulama itu dia akan sangat mahfum dalam kondisi situasi apapun, dia mesti sangat kuasai teknik untuk ya mengantisipasi, merespon terhadap situasi itu dengan penuh kemaslahatan, kearifan. Kalau ulama dalam kondisi apapun nggak lupa ya gerakan sholat ya. Insya Allah itu ainul yakin. Insya Allah. Tapi memang ini menarik ya. Kita harus mudah-mudahan lewat channel Pada Suka Mas Yusuf, Mas Yusuf dan kawan-kawan bisa campaign bahwa setiap persoalan, permasalahan yang dihidangkan oleh Allah itu tujuan Allah pasti diantaranya juga mendidik. Ya, baik. Mendidik, memberitahu, ya kan, menjadi ilmu, pelajaran, hikmah. Saya lihatnya begitu. Dimunculin case ini, oh orang jadi belajar. Oh jangan-jangan banyak juga orang yang sholat juga salah gitu kan? Bisa jadi kan? Bisa jadi nggak? Ya, betul. Ada orang-orang yang malah nggak sholat, bukan cuma salah gerakannya, tapi bisa sholat. Nah dengan ada kejadian ini kan orang menjadi nengok ke anaknya, anak saya gimana sholatnya, gitu kan? Nengok ke suaminya, papa sholat nggak? Nengok ke istrinya, mama sholat nggak? Bisa jadi dengan adanya satu orang yang ditunjukkan oleh Allah, bisa jadi kebaikan buat bersama. Oke. Kan asik gitu kan? Iya. Oh, ternyata menjadi perhatian ini. Kira-kira begitu. Sholat. Coba ntar ada lagi deng gitu. Nih biasanya tuh kalau kata saya sih itu akan ada tanda-tanda Allah mau ngasih ilmu. Oke. Yang penting semua juga jangan pada emosi. Yes. Gitu kan? Kalau orang salah, ya beritahu aja. Gampang udah gitu kan. Kalau emang dia udah tanggung misalkan ada di satu lembaga, di satu badan, di satu kantor, oh malah gampang dong. Mumpung di dalam kan, ya kita beritahu rame-rame lah. Oke, pemirsa cukup gamblang ini bersama orang yang sangat dimuliakan. Ini tajam banget ini. Yang pokoknya yang belum punya anak keturunan. Ini serius saya ngomong. Iya. Bukan promosi ini, tapi testimoni. Penyakit, belum punya anak keturunan, soal jodoh, soal yang lain demi Allah.
tradisi minta doa kepada orang tua dan guru harus dihidupkan lagi. Sekarang ini orang udah nggak pada pengen silaturahim, semuanya udah di Google semua. Di Google kan nggak baca doa. Betul nggak, Kiai? Iya, betul. Di Google kagak ngedoain gitu loh. Tapi kalau datang kan, Kiai minta izin, kami sekeluarga pengen punya mantu, nih anaknya, tolong doain sama ngasih nasihat. Kan cakep. Jadi ini Kiai kita termasuk di antara yang langka, mulutnya tajam. Masya Allah. Bener. Tadi kan 40-70 Kiai anak muridnya semuanya cerita begini. Bener. Tajam. Termasuk ini, tadi mendoakan Kiai Supan Itu otomatis. Sallu ala Nabi Muhammad. Aduh, bercanda ini, tapi biasanya dari bercanda itu menjadi serius ini. Menjadi kenyataan, insyaallah. Tapi bener loh, datengin guru, datengin orang tua, datengin guru, minta nasihat, minta doa, datengin. Sekarang ini lagi musim, guru salah dikit ditinggal. Guru nggak cocok dikit ditinggal. Bahkan guru ikut dibully. Datengin, minta nasihat, minta fatwa. Dan satu lagi yang nggak boleh dilakukan, jangan lupa bawa tentengan. Apa kayak Bisa aja. Baik, terima kasih. Saya kita seputar bincang-bincang tadi pengukuhan beliau sebagai guru besar. Masya Allah. Dan juga bidangnya barangkali. Ya. Bidangnya apa? Bidang fikih. Oh, bidang fikih. Allahu Akbar. Bidang Guru besar di bidang ilmu UIN fikih. Syarif Hidayatullah ya. Jakarta ya. Dan ini salah satu mahasiswanya aja sukses, apalagi gurunya. Sallu ala, bener itu. Subhanallah, sallallahu. Doain dikit lagi selesai juga doktornya. Oh, Insyaallah. Dikit lagi. Doktor selesai. Public Policy di Universitas Trisakti. Amin. Nah, habis ini karena saya sering berhadapan dengan kasus hukum, nanti ikut belajar sama beliau deh. Ya. Mudah-mudahan S2-nya selesai nih. Habis ini kita sama-sama Ji. Saya habis ini Kiai minta ridhonya, minta doanya mau ngambil doktor ilmu hukum. Nah, Jadi kan sering masalah deh. wajib. Kalianlah belajar gitu. Doktor ilmu hukum. Baru saya buka di sini loh. Iya. Di Pada Suka loh. Di Sokmed belum. Ya, mudah-mudahan. insyaallah menjadi kenyataan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suat TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.